Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Taman Hati, teman berbagi cerita kisah tauladan. Para pendengar yang budiman, silakan gunakan earphone atau sesuaikan volumenya terlebih dahulu untuk kenyamanan Anda. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel Taman Hati. Serta bagi yang belum, mari berbagi kebaikan dengan support channel ini agar channel ini dapat terus tetap berkembang dan tetap bisa berbagi kisah cerita tauladan dengan cara tekan tombol subscribe, like, lonceng, dan komen karena semuanya gratis. Agar Anda dapat menyimak kembali cerita kisah inspiratif berikutnya, silakan ketik Taman Hati, cerita kisah tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan cerita sederhana kisah istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia memiliki kebiasaan unik. Dia selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjemaah dimulai. Dan dia pun selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjemaah dan i'tikaf. Dengan alasan ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini pun sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW pun sendiri. Hingga pada suatu pagi, sholat subuh akan dimulai. Rasulullah SAW pun merasa heran karena beliau tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belumlah datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjemaah. Hingga selesai salat subuh, Sya'ban pun belum datang juga. Hingga Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya kembali, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban berada. Rasulullah SAW sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya. Beliau meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama. Terlebih, mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan dari arah masjid ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumah, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah SAW. Ya, benar. Ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu anhu yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri sahabat
menjawab, "Beliau telah meninggal tadi pagi." Sontak semuanya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Ternyata, satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid kali ini adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya?" tanya Rasulullah SAW. Lalu istrinya Sya'ban pun menjawab, "Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?' Hingga Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat surah Qaf ayat 22, yang artinya, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Syadaqallahul azim. Saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Sya'ban berkata seperti itu karena mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjemaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang dapat menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring dalam keadaan kedinginan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memampahnya ke masjid agar dia melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjemaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju jeleknya kepada orang tersebut. Lantas dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang besar, sudah tentu
dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta-minta. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar, dan membagi pula 2 susu dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan kepada Sya'ban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun, Sya'ban berteriak kembali, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban berpikir, seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya. Karena pada saat itu, barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatan di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Demikian cerita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga dapat memberi inspirasi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.